Saudara, mahasiswa Universitas Indonesia dibunuh seniornya. Pelaku juga merampas harta korban. Pelaku mengaku gelap mata karena terlilit utang pinjaman online. Ayah korban pun meminta pelaku dihukum mati. Kriminolog menduga pelaku iri dengan korban karena lebih mampu secara ekonomi. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Karena anak saya sudah tidak ada nyawanya, pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Mama ikhlas, mama ikhlas, mama ikhlas, mama ikhlas. Ya wes nah. Pacul mana sih? Pacul sih. Ya ta. Isak tangis mewarnai proses pemakaman Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dibunuh seniornya. Sebelumnya, Jumat 4 Agustus lalu, Zidan, mahasiswa UI asal Lumajang, Jawa Timur, ditemukan tak bernyawa di kolong tempat tidur indekosnya dengan sejumlah luka tusukan dan terbungkus plastik. Naas, terkuak 2 Agustus lalu, Zidan dibunuh seniornya sendiri, Altaf Fasya Arnika Basya. Altaf, senior Zidan mahasiswa jurusan sastra Rusia Universitas Indonesia itu mengaku gelap mata karena terlilit utang pinjaman online hingga 15 juta rupiah. Altaf mengaku terpaksa berutang gara-gara rugi investasi kripto yang mencapai 80 juta rupiah. Apa aja yang ada di sini? Apa aja? Berupa apa? Barang itu apa aja? Barang-barang korban. MacBook. Nah, ini pisaunya. Ini. Ini pisaunya. Perlu saya pegang apa? Nggak usah. Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. Oh, 80 juta. Kerugianmu 80 juta. Ya. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utangnya. Berapa utangmu kepada korban? 200.000, Pak. 200.000. Untuk membayar. Sudah, Pak. Coba minta ke orang tua. Sudah, Bang. Sementara itu, penjaga indekos mengungkap keanehan pelaku sebelum tertangkap. Tersangka sempat menawarkan ponsel untuk membayar tunggakan uang kontrakan sehari setelah pelaku membunuh korban. Saya pergi dulu Bu, saya mengambil paket HP, saya jual dulu, saya mau bayar kosan nanti kurangannya, gitu. Apa ibu aja yang menjual HP-nya? Saya bilang enggak, saya ibu nggak tahu masalah jual HP. Tahunya pokoknya ibu nanti uangnya aja, saya bilang gitu. Oh yaudah saya keluar dulu Bu mau jual HP. Nah begitu dia keluar sore jam 4-an itu baru dia ngasih nih Bu uangnya 1,2 tuh di hari Kamis. Pasalnya, usai membunuh, pelaku merampas laptop, dompet, hingga ponsel korban. Belum sempat menjual seluruh harta korban, pelaku mengaku tak tenang dan didatangi korban dalam mimpi, bahkan sempat ingin untuk bunuh diri. Saya Altaf Fasya Arnika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Namun, permintaan maaf pelaku tak membuat luluh hati keluarga. Ayah korban meminta pelaku pembunuh anaknya dihukum mati. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Bagi saya seperti itu. Sementara itu, kriminolog menilai selain terlilit utang, pelaku diduga memiliki rasa iri dengan korban karena lebih mampu secara ekonomi. Soal terhimpit utang itu adalah yang eksternal, tapi juga pada saat yang lain juga ada hal-hal internal. Konon dari pemberitaan lain saya melihat bahwa ada soal iri juga. Tapi juga di pihak lain ada soal bahwa yang bersangkutan berani. Kalau lihat dari badannya saja, kan badannya si pelaku ini kan besar ya, besar dan dia kakak kelas pula sehingga merasa superior dibandingkan adik kelas ya yang kelihatannya juga lalu lebih mampu secara ekonomi. Jadi bagaimana perasaan superior itu kemudian lalu hendak dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan fisik yang bersifat eksploitatif terhadap si adik juniornya. Kini Muhammad Naufal Zidan telah tiada.
Tak hanya keluarga, pihak Universitas Indonesia turut berduka. Turut berduka cita atas wafatnya Ananda Zidan. Zidan sendiri dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, sangat potensial. Almarhum saat ini menempuh studi, sudah menyelesaikan studi di semester kedua. Dan indeks prestasi kumulatif almarhum sangat tinggi, yaitu 3,83. Polisi pun telah menetapkan Altafasya Arnika Basya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati.